pada penderita diabetes yang gulanya terlalu tinggi, sering muncul diare. Jadi kadang-kadang kalau dia diare harus waspada, jangan-jangan gulanya naik. Halo, selamat malam, apa kabar sahabat? Data menunjukkan bahwa banyak yang gejala awalnya itu adalah diare. Diare ya? Jadi dia ada buang-buang air, terus mual muntah, terus minggu depannya atau beberapa hari kemudian baru muncul batuknya, demamnya, atau malah nggak muncul sama sekali dari awal sampai dia sembuh hanya diare aja. Begitu di swab, positif. Cuma tuh kasus itu khusus di Indonesia, Dok ya? Di luar negeri ada diare, tapi angkanya lebih banyak di pasien-pasien di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Terkait dengan higienitas kali ya? Mungkin ya. Tapi kalau pada COVID itu lebih ke virusnya itu masuk ke reseptor yang ada di saluran cerna. Karena reseptor pintu masuk ya, pintu masuknya si virus itu selain ada di rongga hidung, juga ada di saluran pencernaan, makanya bisa timbul diare. Oke. Ini kenapa diare kebanyakan muncul ketika musim hujan datang? Ya, macem-macem sih ya. Selain karena penyebab diare itu selain dari infeksi, dia bisa juga karena salah makan. Jadi orang yang misalnya intoleransi terhadap laktosa, jadi dia tidak bisa minum susu. Terus dia minum produk yang ada susunya, bisa dia diare. Atau misalnya dia alergi terhadap makanan tertentu, bisa juga diare. Atau diare ini disebabkan oleh obat yang lain. Misalnya dia minum obat untuk GERD, atau obat untuk kanker, atau obat anti nyeri, atau antibiotik, atau obat-obatan buat penekan mood, untuk obat depresi. Itu seringkali efek sampingnya adalah diare. Dan juga karena kita memakan atau meminum makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, ketika musim hujan, bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit. Nah, ketika musim hujan, kontaminasi ini sering terjadi. Belum lagi cuci bahan makanannya kurang bersih. Terus kalau jajan, salah memilih jajanan gitu ya. Kan kadang-kadang kita ya manusiawi lah kalau pengen jajan di abang-abang gitu ya. Ngelihat yang Amigos agak-agak minggir-got sedikit gitu kan. Apalagi pas baru digoreng gitu kan, diangkat wanginya kemana-mana gitu. Pas turun dari kereta gitu kan, disambut oleh wangi yang ya wajar kita pengen jajan. Tapi ya kita harus bijaksana memilih jajanan-jajanan yang akan kita beli supaya tidak timbul diare. Nanti tipsnya. Cuman ini faktornya banyak ya ternyata ya. Banyak. Nggak cuma dari makanan, ternyata juga dari hal-hal lain ya. Iya, bisa juga penyakit lain yang menyebabkan dia diare. Jadi misalnya pada penderita diabetes yang gulanya terlalu tinggi, sering muncul diare. Jadi kadang-kadang kalau dia diare harus waspada, jangan-jangan gulanya naik. Atau pada penderita gangguan tiroid. Tiroid yang terlalu hiperaktif, jadi hipertiroid, seringkali gejalanya samar, ketahuannya karena dia sering diare, sering deg-degan, berat badannya rendah walaupun dia makannya banyak gitu. Nah itu hati-hati, tiroidnya terlalu aktif gitu. Jadi banyak penyebab diare, walaupun sebenarnya sebagian besar diare itu karena virus sih, sembuh sendiri. Tadi di awal dokter sempat menjelaskan bahwa diare itu salah satu indikasinya adalah sering buang air besar. Sehari bisa 3 kali ya? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali ya. Cuma kalau ada yang rutin seperti itu, indikasinya apa lagi, Dok? Kan ada orang yang habis makan terus nyetor gitu kan. Bener, bawaan alam gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dibilang normal, frekuensi buang air besar yang normal itu mulai range-nya ya, dari sehari 3 kali sampai 2 kali seminggu, 2 hari sekali. Itu kita anggap normal. Jadi sebenarnya kalau dia tiap masuk makanan dia nyetor gitu, ya kalau dia masuk makanannya 3 kali, nyetornya 3 kali kan masih hitung frekuensi masih wajar normal. Ya? Iya, tapi kalau dia tiap kali makan ke belakang, hati-hati, jangan-jangan ada sesuatu. Tapi secara garis besar frekuensinya yang lebih dari yang biasanya, dengan konsistensi tinja yang lebih encer, lebih cair, itu sudah kategorinya diare. Dan bawaannya jadi lemes kali ya?
Nah, ini yang Nanti paling penting. nanti dok. Bersambung. Bersambung. Jangan sekarang dibuka Jangan semua. sekarang, karena kita harus break sebentar nih ya. Iya. Perhatikan, ketika anak kita diare, dia harus ada buang air kecilnya selain di buang air besarnya. Karena ketika dia buang air kecil dengan jumlah yang cukup banyak dengan frekuensi yang cukup sering, itu menandakan bahwa kecukupan cairannya masih terjaga. Makanya anak kecil itu seringkali fatalitas pada diarenya itu terjadi karena dehidrasi, bukan karena diarenya sendiri.